selagi kita punya nafas, selagi tenaga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, harta yang kita punya, berkorbanlah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semua. Ya Habibi ya Muhammad. Tiga-tiganya ini setia, teman yang setia, saling merasa, pemimpin yang luar biasa, bukan pemimpin yang rakus, pemimpin yang apa? Yang peduli dengan sahabatnya. Ditanya ketika melihat keadaan seperti ini dulu saudagar-saudagar kaya ini, orang-orang kaya yang semuanya diberikan hartanya untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu itu pun langsung Abu Bakar dan Umar di waktu yang sama dan di malam yang sama diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, salah satu orang Ansor yang sangat kaya di waktu itu. Bertamu di situ Rasulullah SAW. Bertamunya bukan untuk apa, tidak. Bertamunya bukan untuk karena meminta, tidak. Bertamunya bukan untuk apa, tidak. Untuk silaturahmi. Karena di waktu itu jatahnya memang Abdurrahman bin Auf untuk didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap malam Rasulullah SAW itu punya jatah sendiri-sendiri untuk mendatangi sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu setiap malam menunggu kedatangannya Rasulullah SAW. Dari kalangan Ansor juga kalangan Muhajirin menunggu kedatangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama dan di malam yang sama jatahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di waktu itu sudah menunggu Rasulullah SAW untuk datang. Hingga tidur pun dilewatkan. Tidak jadi tidur di waktu itu. Datanglah Rasulullah SAW. Bukan datang dengan sendiri. Bersama Abu Bakar. Juga bersama Umar. Mengetuk pintu rumahnya Abdurrahman bin Auf, dibuka oleh Abdurrahman bin Auf, dipeluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciumi tangannya Rasulullah SAW, yang lembutnya tangannya Rasulullah SAW melebihi daripada lembutnya kapas dan melebihi daripada lembutnya sutra. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, saya tidak pernah menyentuh tangan seseorang melebihi daripada lembutnya sutra dan kapas, melebihi daripada tangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembutnya tangannya Rasulullah SAW itu melebihi sutra dan kapas. Dikatakan dalam riwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik, dipersilahkan karena di waktu itu Abdurrahman bin Auf terkenal menjadi orang saudagar kaya di waktu itu. Namanya orang kaya kalau seandainya menyembelih kambing itu mah apa? Sedikit, tidak ada artinya. Bahkan kalau orang-orang Arab itu kalau didatangi rumahnya, kalau ibaratnya cuma nyembelih ayam, ya kecil. Apalagi nyembelih bebek, apalagi ikan dan lain-lain, wajib 3 hari 3 malam. Mereka orang-orang Arab itu kalau kedatangan tamu wajib menyembelih apa? Kambing. Kalaupun ada onta disembelihkan ontanya, asal bukan nyembelih dinosaurus. Paham ya? Nyembelih apa? Menyembelih onta, menyembelih kambing, disembelihkan, dihidangkan, dibakar, dihidangkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sama meminta kepada Abdurrahman bin Auf pisau. Ya Abdurrahman bin Auf, berikan kepada saya pisau. Untuk apa ya Rasulullah? Berikan saja kepadaku pisau. Dipotonglah daging kambing tadi oleh Rasulullah SAW. Arsil hadal laham, kirim ini sepotong dari kambing yang engkau suguhkan kepada saya, kepada menantuku Ali bin Abi Thalib, dan juga anak putriku tercinta Sayyidatina Fatimah, karena mereka berdua dan keluarganya
mundu thalatha ayyam, sudah 3 hari 3 malam juga tidak merasakan namanya makanan. Lihat keluarganya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjerit kelaparan, demo kelaparan, menjerit tidak. Tetapi apa? Diam bungkam. Mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh rezeki, namanya rezeki enggak kemana. Maka Abdurrahman bin Auf sendiri diperintahkan oleh Rasulullah dan mengirimkannya dengan tangannya pribadi dan tangannya sendiri ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diketok rumahnya Ali bin Abi Thalib di waktu itu dan sekitar itu. Di malam-malam ketika dibuka, "Ma baluka ya Abdurrahman?" Kenapa wahai Abdurrahman kau datang di malam-malam hari ini ya Ali bin Abi Thalib? Wahai menantu Rasulullah, wahai Madinatul Ilm, wahai tonggaknya ilim, wahai pintunya ilmu, saya diperintahkan oleh mertuamu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengirim ini daging untukmu dan keluargamu, karena beliau berkata engkau dan keluargamu tidak merasakan 3 hari 3 malam yang namanya makanan. Menangis Ali bin Abi Thalib. Dibangunkannya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Di waktu yang sama, ketika makanan hendak apa? Mau dimakan. Ketika itu terdengar ketukan pintu, ada orang yang meminta. Bayangkan. Ya, ketukan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya, bukan salam yang lain ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Makanya kalau salam, assalamualaikum aja. Jangan pakai salam-salam yang lain. Karena assalamualaikum itu apa? Menurunkan rahmat dari Allah. Afsus salam, ad'imut ta'am, wasilatul arham, wasallu billail wan nasul niyam, tadkhulul jannata bis salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, ada seorang pengemis meminta, "Hatli ta'aman, berikan kepada saya makanan." Wahai menantu Rasulullah, wahai orang yang tidak pernah menolak, maka diberikanlah oleh Sayyidatina Fatimah di waktu itu langsung tanpa disisakan kepada keluarganya. Bahkan Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan menangis tidak merasakan makanan. Bagaimana kalau ada dari anak kita yang menangis butuh makanan dan ada pengemis yang meminta di waktu itu? Mana yang kita pilih? Pengemis atau anak kita? Banyak dari kita yang memilih anak kita lebih baik kenyang dulu daripada pengemis, karena pengemis tidak ada hubungan darah dengan saya. Na'udzubillah min dalik. Maka langsung tidak ada kompromi, tidak ada istikharah 100 rakaat. Padahal di waktu itu diambil ini kantong dari tangannya Rasulullah SAW yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf, lewat Abdurrahman bin Auf, diberikan kepada Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali, dan anaknya pun menangis kelaparan. Diberikan kepada fakir miskin, ambil dan makanlah, dan pergilah dari rumahku, ambil dan makanlah yang kenyang. Keluar. Subhanallah. Inilah keluarga baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini keadaan sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita perjuangkan depan Nabi Sayyidina Muhammad SAW? Majelis yang kita hadiri di saat ini, majelis Rasulullah SAW, Korwil daripada Jombang ini, ya, dan juga majelis-majelis yang lain, berkorbanlah kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita, selagi kita punya nafas, selagi tenaga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, harta yang kita punya, berkorbanlah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Karena sesuatu apapun butuh namanya apa? Pengorbanan, Pak. Orang kalau mau pacaran, maaf, contoh misal, bukan Habib mengajarkan antum pacaran, enggak.
Ya, pasti kekasihnya mengatakan apa? Butuh apa? Butuh pengorbanan, butuh rayuan, butuh kata-kata, butuh pulsa, butuh traktiran, dan lain-lain. Itu yang sifatnya demikian. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita mau mendapat senyuman dari Rasulullah SAW? Tetapi apa yang kita korbankan? Mau ke majelis, hujan. Mau ke majelis, aduh capek. Ke majelis berapa jam? Ke majelis 2 jam sampai 3 jam. Ente kerja berapa jam, bos? Dari pagi jam 8 sampai jam 5 ente kerja kuat. Karena kenapa? Dunia tuntutan. Untuk dapur, supaya dapurnya ngebul, katanya orang Jawa dulu. Supaya apa? Supaya ada berasnya, ada minyaknya, ada kopi dan teh dan lain-lain. Kalau nggak bekerja, dari mana duit? Padahal majelis paling berapa jam? 2 jam. Paling lama 3 jam. Ya Allah, paling lama. Setelah itu antum balik ke rumah istirahat sebentar. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perjuangan majelis Rasulullah SAW Jombang, saya berikan kepada antum tips. Ya, dan saya wasiatkan kepada antum Allah dengan yang namanya apa? Perjuangan untuk membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Untuk memberikan orang nasihat yang baik, tutur kata yang baik, memberikan contoh yang baik. Antum kalau tahu Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa bagaimana? Ya, kalau kita melihat banyak kisah-kisah beliau, bukan hanya sebagai tontonan, sebagai like-likean, share-sharean saja, siapa yang nggak bisa. Tapi jadikan beliau ini sebagai apa? Tuntunan kita, panutan kita, idola kita. Posisi dalam keadaan apapun. Kalau beliau sudah waktunya majelis, ditinggalkan semua aktivitas. Sakit pun tidak beliau rasakan. Dalam keadaan asma kronis yang begitu luar biasa, bagaimana beliau? Juga ulama-ulama kita yang lain. Waktunya berharga, nafis, berlian waktu mereka. Tidak mau melewatkan dengan waktu hal-hal yang gak baik. Mereka lewatkan waktu-waktu mereka yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Punya sahabat-sahabat yang baik. Sehingga waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh mereka orang-orang soleh. Khususnya yang ada di wilayah Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagaimana? Kiai Abdurrahman Wahid bagaimana dan lain-lain. Jadikan contoh. Kalau contoh ulama itu contoh perjuangannya, jangan contoh halnya. Ya, kalau sekarang ini yang dicontoh ini oleh orang-orang sekarang yang dicontoh apa? Halnya. Alias yang enggak baik dicontoh. Yang baik dibuang. Naudzubillah min. Gayae dicontoh. Apike ndak dicontoh. Rokokane dicontoh. Sing ndak rokokan ndak dicontoh. Itu salahnya kita menyontoh yang nggak baik. Namanya ulama, pasti manusia ada khilafnya. Contoh yang baik-baik mereka. Lebih lagi contoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi di bulan Rajab ini, sibukkan waktu antum dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah. Wa inni laghaffarun. Saya adalah laghafar, maha memberikan pengampunan kepada hambanya. Hamba yang bagaimana? Liman taba, mereka yang bertaubat, betul-betul taubat. Taubat dari apa? Taubat dari pacarannya. Nah ini, yang pemuda-pemuda, wis tobat teko pacarane sampean nggih. Setuju apa mboten? Tobat teko pacarane sampean, hati-hati lek gandolan majelis, ambek pacarane, hati-hati tubrukan sampean. Mas yo sampean hadir majelis lek pacaran, ya kan mati sampean tubrukan, mati suul khotimah. Suul khotimah kok amin. Ya. Naudzubillah min. Iki zaman saiki suul khotimah amin yang ngene iki. Hati-hati sampean iki, ojo politik ambil Allah Subhanahu wa taala. Beb kan saya majelis, saya kasihan sama pasangan saya tidak punya kendaraan. Ya udah oleh. Itu kan hanya supaya apa?
ente rekayasa ini agamanya Allah Ta'ala. Yang nggak boleh yang bukan muhrim ya bukan muhrim. Aturannya Allah harus dipakai. Menungso no aturane. Apalagi Allah ono aturane. Jangan dilanggar aturannya Allah Ta'ala. Wa inni laghaffarun liman taba. Mereka yang betul-betul taubat kepada Allah. Wa amana. Mereka yang beriman kepada Allah. Man dhaka ta'mul iman. Mereka yang merasakan manisnya iman. Iman niku Pak, Bu, ono manisi. Koyok manisi kopi ambek teh. Lek dicampur ambek gula. Ndak ono gula rasane pahit. Iman niki manis. Man dhaka ta'mul iman. Man radhiya billah. Mereka yang ridho kepada dirinya Tuhannya Allah. Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Islam agamai dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Ini yang merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya iman. Iman itu bisa dirasa. Rasanya bagaimana? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu mula rasanya. Kalau antum masih belum meninggalkan ada satu yang ganjel daripada perintahnya Allah, antum larang, antum lakukan, jangan harap engkau akan merasakan nikmatnya iman selamanya. Lawang maksiat masih ente langgar kok, maksiat masih ente lakukan, taat masih ente langgar, mau merasakan nikmatnya iman nggak akan bisa merasakan. Tak takoni sampean, kalau takon ambek sampean, rasai rokok niku apa sih? Sambel lah pedes. Rokok niku rasanya apa? Hah? Enak apa mboten? Enakan di kopi. Lho apa sampean seisep terus? Rokok apa enake? Ya kan? Tetapi banyak orang yang merasakan sampai lho apa beluke di model-model. Nggih. Ana sing bunder, ana sing bentuk hati, mayhat. Ya kan? Ana sing bentuke macem-macem. Karena kenapa? Senang. Kok iso ngrasakno lho, ndak enak kok. Lho wis sing gawe iki lho wis mari ngomong, hati-hati dengan rokok karena menyebabkan penyakit jantung. Lho sing gawe lho wis ngomong. Lho Pip ndak Pip. Lho sampel berarti sampean. Sing gawe niku wis ngomong, hati-hati dengan rokok karena menyebabkan penyakit hipertensi dan lain-lain. Apa setelah hipertensi apa jenenge? Kanker. Lah sak sampean saya ya bahlul kata wong Arab sampean. Kenapa masih bisa rasakan? Karena mereka rasakan. Iman lebih lagi dari rokok. Salat lebih lagi, istighfar. Antum ketika habis salat Isya, habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ambil tasbih, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni. Rasakno, ya Allah, kula niki melanggar, kula biyen pacaran, kula biyen playboy, kula biyen ngene, kula biyen ngene, kula biyen ngene. Sing wedok pun ngene, ya Allah rabbighfirli, nangis. Lagi awal ngrasakno. Awalnya ini apa? Liman taba, taubat dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Taubat to sampean. Wa amana, beriman dengan Allah, Gusti Allah, wa amila salihan, dan mengamalkan amal-amal soleh, tsumma tada. Kalau sudah 3 prinsip ini dilakukan, baru mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama 3 ini belum Anda lakukan, antum langgar, enggak taubat, enggak beriman, enggak mengamalkan amal soleh, kula oleh hidayat, mimpi sampai oleh hidayat. Naudzubillah min wa inni laghafar. Ya. Wa taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Ini yang terakhir jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pengen mendapat pengampunan Allah, syaratnya harus bertobat dari kemaksiatan yang dia lakukan, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila sholihan, kemudian dia mengamalkan amal-amal soleh,
Apalagi di bulan Rajab ini, lakukan dengan apa? Sholat berjamaah dilakukan, jangan sampai bolong sholat berjamaahnya. Lebih lagi isya dan sholat subuh, sholat duhur, asar dan lain-lain diperhatikan. Wa amila sholihan, setelah 3 ini sukses antum lakukan, summah tada, kemudian kita semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan antum yang istiqomah mengembangkan dakwah Majelis Rasulullah di Balai Jombang ini, saya doakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan jangan buat bangga-bangga, karena penyakit majelis zaman saiki niki bangga-banggaan, ake-akean jumlah, get-getan. Bukan itu tujuan majelis. Tujuannya kita hadir majelis, Pak, selain kita hadir berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita pulang, kita betul-betul taubat kepada Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan amal soleh. Itu tujuan daripada kita hadir majelis. Membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, dan kita pun berubah setelah kita pulang dari majelis. Sukses kita dalam majelis tersebut, kemudian kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo digawe gaya-gayaan, ojo digawe sombong-sombongan apapun majelisnya. Khususnya wasiat saya kepada jamaah atau kru majelis Rasulullah yang ada wilayah Jombang ini, jangan dibuat sombong-sombongan dan lain-lain. Jadikan sebagai introspeksi antum, semakin antum dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, dengan antum memperjuangkan dakwanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan antum semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.